Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan membersihkan najis. Kita lanjutkan kepada membersihkan najis daripada buang air kita yang kecil, buang air kecil maupun buang air besar. Ya, dikatakan wa yajibu alaihil istibra'u minal bauli hatta yaghliba ala zannihi annahu la ya'ud wa la yakhruj. Ya, dikatakan bahwa wajib atas setiap muslim yang dia buang air kecil minal bauli, buang air kecil, istibra, ketika dia istinjanya, ceboknya, membersihkan najis daripada selesai buang air kecilnya, dia wajib istibra. Istibra itu adalah upaya untuk mengeluarkan sisa-sisa yang barangkali masih ada menyangkut di bagian saluran pembuangan air kecil kita. Di antaranya istibra adalah dengan berdehem. Dehem tersebut juga tekanannya kita tekan ke bagian kandung kemih kita. Jadi bukan sekedar dehem di tenggorokan kita, tapi kita menekankan dehem kita kepada bagian bawah perut kita, yaitu bagian kandung kemih kita. Itu salah satu caranya. Ada beberapa cara yang lainnya, ya, dengan menggeser bagian perut kita misalnya. Itu adalah upaya untuk memastikan hatta yaghliba ala zannihi, sampai dia menyangka dengan keyakinan secara umumnya adalah bahwa kotoran daripada air kencing kita yang kita buang air kecil tersebut la ya'ud wa la yakhruj, dia tidak kembali lagi dan tidak keluar lagi. Summa yastanji wa yurkhi duburuhu, kemudian bagi orang yang buang air besar, dia beristinja, wa yurkhi, ngeden, kita keluarkan bagian dubur kita, duburuhu, hatta yagsila ma fi tabaqatihi, sampai bisa kita bersihkan bagian dalam dubur kita yang kita ngeden, dia akan agak keluar, kita bersihkan di situ minan najasati, daripada kotoran-kotoran buang air besar kita. Itu cara untuk memastikan bahwa kotoran-kotoran yang ada di dubur kita bersih. Ini masih membahas syarat sah sholat kita agar badan kita terbebas daripada kotoran-kotoran najis. Wa yadlukahu hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'mi najasati walauniha warihiha, sampai dia meyakini bahwa hilang, sudah terangkat daripada bau daripada najis tersebut atau warna dari najis tersebut dan rasa daripada najis tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat muslim, wa ma talaqat najasat mazkuratu ma, apabila bertemu daripada najis-najis yang disebutkan di awal terhadap bertemuan dengan air, fa in kana kullatain lam yanjus illa in ghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, maka apabila najis-najis tersebut bertemu dengan air yang dua kulah, di depan tadi kita bahas tentang air dua kulah ukurannya, maka dia tidak menjadi najis apabila tidak merubah rasanya, warnanya, dan baunya air yang dua kulah tersebut, air yang banyak tersebut. Sekalipun dia kedatangan najis, apabila tidak merubah airnya, airnya tetap suci, mensucikan. Tetapi kalau berubah, maka airnya menjadi najis juga. Tapi apabila tidak ada perubahan, maka air yang banyak, air yang lebih dari dua kula tidak menjadi najis dengan kemasukan najis yang tidak merubah air tersebut. Dan apabila dia berubah, wa yadhuru bizawal taghayyur,
maka apabila air yang banyak tersebut berubah warna, rasa dan bau, dia bisa kembali suci dengan hilangnya perubahan tersebut. Hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, ya, dengan kita menambahkan air misalnya, ya, sehingga air mengalir, sehingga kembali jernih, hilang rasa, warna dan bau daripada najis yang tadi sempat merubah air yang banyak tersebut, maka air itu kembali suci. Wa in kana aqallu minhuma yanjusu bimulaqati wa illam yataghayyar. Tetapi apabila airnya sedikit, kurang dari 2 kula, maka dia menjadi najis dengan pertemuan najis yang masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula tersebut. Wa illam yataghayyar, sekalipun dia tidak berubah, air yang ada tidak berubah rasa, warna dan bau. Apabila air tersebut kurang dari 2 kula, maka air tersebut menjadi najis. Wa yadhur bi bulughihi qullatain. Tapi air yang tidak berubah rasa, warna dan bau tetapi menjadi najis lantaran kurang dari 2 kula, dia akan kembali menjadi suci apabila air itu dikumpulkan sehingga mencapai 2 kula atau lebih, dia kembali suci mensucikan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, wa ma talaqatin najasah mazkuratu ma'i'an ghairu ma'in. Ini penting bagi kita. Dikatakan bahwa apabila bertemu najis-najis tersebut yang disebutkan sebelumnya, ma'i'an ghairu ma'i, bertemu dengan cairan yang bukan air. Apabila bertemunya dengan air, tadi sudah kita bahas bagaimana apabila dia bertemu dengan air yang 2 kula yang banyak, atau dia bertemu dengan air yang kurang dari 2 kula. Tetapi apabila najis-najis tersebut pertemuannya terhadap cairan yang bukan air, qalilan aw ghaziran, taghayyar aw lam yataghayyar wala yadkhuru qattun, maka sedikit atau banyak najis tersebut merubah cairan tersebut atau tidak merubah cairan tersebut. Apabila cairan tersebut bukan air, maka sama sekali dia tidak menjadi suci, dia menjadi najis dengan pertemuan najis tersebut. Sekalipun dikit, sekalipun tidak merubah cairan tersebut. Misalnya apa? Cairan yang bukan air, cuka, minyak, atau unsur-unsur cairan lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok air. Di dalam bahasa kode kimia kita H2O adalah air, maka cairan yang bukan daripada H2O, yang bukan daripada air, bertemunya dengan najis, qalilan aw katsiran, taghayyar aw lam yataghayyar, sedikit atau banyak, merubah atau tidak merubah. Kalau cairan itu bukan air, maka dia menjadi najis dan tidak bisa jadi suci lagi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ini mengenai uraian syarat pertama daripada sholat kita, tentang bersihnya pakaian, badan dan tempat kita suci daripada najis, kemudian bagaimana membersihkannya, bagaimana konsekuensi dan efek daripada terkena najis tersebut. Ini bisa menambahkan pengetahuan kita untuk lebih hati-hati lagi dan lebih bersungguh-sungguh di dalam menghadirkan kesahan sholat kita, terlepas ya daripada najis-najis tersebut. Maka insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan syarat yang kedua, yang membahas tentang hadas. Setelah kita membahas najis, selanjutnya kita akan membahas hadas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Semakin kita memperbaiki ibadah kita, terpenuhi segala syarat rukun daripada salat kita. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.